Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Lagu ini menarik karena sekilas terdengar sangat rohani, bahkan sering diputar pada bulan Ramadan atau saat suasana perenungan. Namun kalau dibedah lebih dalam ternyata ada beberapa lapisan teologi dan psikologi yang patut diperhatikan. Kita akan membedahnya bukan untuk menghakimi lagu ini, tetapi untuk melihat pesan apa yang sebenarnya dibawa. Tema utama lagu, tema besarnya adalah ketakutan manusia menghadapi kematian. Bukan kematian itu sendiri yang ditakuti, melainkan dosa yang belum dibereskan. Jadi pusat emosinya adalah seandainya aku tahu kapan mati, aku akan bertobat dulu. Ini adalah logika yang sangat manusiawi. Lirik pertama, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Di sini muncul asumsi pertama, orang itu tidak meminta kekudusan, tetapi ia meminta tambahan waktu. Mengapa? Karena ia merasa waktunya belum cukup. Secara psikologi ini sangat realistis. Hampir semua manusia berpikir demikian, namun secara Alkitab muncul pertanyaan besar. Mengapa baru mau berubah ketika tahu ajal sudah dekat? Ini justru yang sering diperingatkan Yesus. Berjaga-jagalah, bukan bertobatlah 5 menit sebelum mati. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Bagian berikutnya, Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Kalimat ini menarik. Ia sedang bernegosiasi, bukan menyerahkan diri, tetapi mencoba menawar padahal di Alkitab umur bukan hasil negosiasi. Mazmur 139 berkata seluruh hari manusia sudah ditentukan. Jadi dari sisi teologi, ini lebih merupakan doa emosional daripada doktrin. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Bagian aku takut akan semua dosa-dosaku.
Ini bagian paling kuat, ada kesadaran dosa ini baik. Tetapi, mengapa ia takut? Apakah karena ia telah melukai hati Tuhan? Atau karena takut dihukum? Lirik tidak menjelaskan, sehingga kesannya lebih condong kepada takut neraka. Belum tentu takut karena kasih kepada Allah. Ini nanti semakin jelas. Bagian taubat. Izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Nah, ini kalimat yang sangat menarik, perhatikan pilihan katanya. Bukan, izinkan aku bertobat, melainkan mengucap kata taubat. Perbedaannya besar sekali dalam Alkitab. Taubat bukan sekadar mengucapkan kata bahasa. Yunani metanoia berarti perubahan pikiran dan arah hidup. Sedangkan di lagu ini, taubat hampir terdengar seperti ucapan terakhir sebelum meninggal. Seolah-olah cukup mengucapkan lalu selesai, padahal pertobatan sejati mencakup perubahan hati, arah hidup, dan buah yang nyata. Bagian ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ini doa yang indah, namun lagi-lagi dasarnya belum dijelaskan. Mengapa Tuhan mengampuni? Karena air mata, rasa takut, banyak menangis, atau karena kasih karunia. Lirik tidak menyebutkan, padahal Injil justru berkata, kita diampuni bukan karena tangisan kita, melainkan karena karya Kristus di salib yang diterima dengan iman. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Ini bagian terbaik sekaligus paling tragis. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Kalimat prik kedua sangat alkitabiah. Tidak ada manusia yang pantas masuk surga. Roma 3 berkata, semua orang telah berdosa. Tetapi kalimat pertama menunjukkan motivasi utama. Aku takut neraka. Ini menggambarkan tahap awal pertobatan, yakni takut akan hukuman. Dalam tradisi Kristen, khususnya pemikiran Reformasi dan Lutheran, rasa takut akan hukuman memang dapat menjadi awal kesadaran dosa melalui fungsi hukum Allah. Tetapi itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan Injil adalah membawa orang kepada iman Kristus, sehingga relasi dengan Allah didasarkan pada kasih dan kepercayaan, bukan hanya rasa takut. Dengan kata lain, lagu ini berhenti pada aku takut dihukum, sedangkan Injil melanjutkan, aku percaya kepada Kristus yang telah menanggung hukumanku. Disitulah letak perbedaannya. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus
tidak pernah disebut. Selama lagu berlangsung, kata-kata berikut tidak pernah muncul: Kristus, Yesus, salib, kasih karunia, penebusan, darah Kristus, kebangkitan, iman. Padahal seluruh pengharapan orang Kristen justru berada di sana. Akibatnya, pusat lagu menjadi manusia cerdosa, cer kematian, bukan Kristus, cer salib, cer pengampunan, cer hidup kekal. Dari sudut pandang Lutheran klasik, lagu ini memiliki dua sisi. Pertama, yang sangat baik, menggambarkan keseriusan dosa, menunjukkan hati nurani yang terusik, mengakui bahwa manusia tidak layak masuk surga, menyadarkan bahwa hidup ini singkat. Kedua, yang belum lengkap, tidak ada Injil yang menjawab ketakutan itu. Tidak ada Kristus sebagai pusat keselamatan. Pertobatan lebih tampak sebagai respons terhadap ancaman kematian daripada buah iman. Pengampunan dipohonkan, tetapi dasar objektif pengampunan, yaitu karya Kristus, tidak pernah dinyatakan. Dalam kerangka Lutheran, lagu ini sangat kuat menggambarkan fungsi hukum. Dosa disingkapkan, hati dituduh, dan manusia sadar akan ketidaklayakannya. Namun ia hampir tidak masuk ke fungsi Injil, yaitu kabar baik bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk orang berdosa. Tanpa Injil, pendengar bisa tetap berada dalam kecemasan rohani tanpa memperoleh penghiburan yang dijanjikan Allah. Kesimpulan, andai ku tahu, adalah lagu tentang ketakutan menjelang kematian, bukan lagu tentang kepastian keselamatan. Ia sangat berhasil melukiskan kegelisahan manusia yang diburu rasa bersalah. Namun sebagai refleksi iman Kristen, lagu ini berhenti tepat di ambang pintu Injil. Ia mengetuk pintu pertobatan, tetapi tidak masuk ke ruang pengharapan yang dibukakan oleh Kristus. Karena itu, bila dibaca sebagai karya sastra, lagu ini kuat dan menyentuh. Tetapi bila dibaca sebagai refleksi teologis Protestan klasik, khususnya Lutheran, ia lebih menyerupai seruan seorang pendosa yang sedang diguncang oleh hukum Allah daripada nyanyian seorang yang telah menemukan damai di dalam Kristus. Justru disitulah terasa ruang yang belum terisi. Setelah teriakan, "Ampuni aku," pendengar masih menunggu satu kalimat yang tidak pernah datang, yaitu kabar bahwa pengampunan itu telah disediakan di dalam Yesus Kristus.